Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, petani-petani kakao? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi hari ini saya membuat video tentang pemangkasan tanaman lokal. Jadi saya ini lagi berada di atas pohon kakao. Nah, jadi kakao ini sudah berusia sekitar 15 tahun ke atas. Jadi pemangkasannya harus manjat atau menaiki, karena kita alat seperti egrean, gala egrean itu tidak kuat untuk memotong dari bawah. Jadi kita inisiatif untuk naik ke atas pohon walaupun tidak dianjurkan. Oke, mungkin kita akan masuk di pemangkasan. Jadi akan saya jelaskan cara pemangkasan kakao lokal yang benar dan baik. Oke, jadi ini adalah pemangkasan kakao lokal yang sudah berusia 15 tahun ke atas. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi saya ini lagi di atas pohon kakao, karena bisa kita lihat kakaonya sudah tinggi, dan memang awalnya petani tidak paham dalam masalah pemangkasan, apalagi pemangkasan lokal. Jadi petani berinisiatif untuk membayar tenaga ahli dalam pemangkasan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita melakukan pemangkasan lokal seperti ini ya, bisa kita lihat batangnya itu kalau tidak bisa menggunakan alat ataupun tidak ada alat yang memadai, bisa kita panjat walaupun tidak kita anjurkan. Tapi mau bagaimana kalau seandainya dari bawah tidak bisa, terpaksa kita harus memanjatnya untuk mengurangi cabang-cabang yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau untuk pemangkasan kakao lokal, kita harus membuka bagian atasnya sedikit. Nah, itu bisa kita lihat ya, agar matahari bisa masuk. Seandainya pemangkasan tidak dilakukan untuk pembukaan cabang di atas, maka kalau lokal itu banyak terjadi busuk buah. Bisa kita lihat banyak busuk buah. Karena apa? Karena matahari tidak masuk, jadi buah itu lembab, terkena jamur. Apalagi tidak ada melakukan perawatan penyemprotan seperti fungisida untuk jamur. Nah, ini ya. Jadi saya lagi di atas pohon sedang melakukan pemangkasan kakao lokal. Ini. Nah, itu. Jadi saya di sini sekitar 4 orang melakukan pemangkasan. Jadi ini adalah hari kedua melakukan pemangkasan. Luas kebunnya sekitar 1 hektar, tapi kita usahakan pemangkasan 3 atau 4 hari sudah selesai pemangkasannya. Jadi di sini kakaonya masih menggunakan lokal semua. Rencana kedepannya sudah kita lakukan untuk sambung samping sebagai permajaan, tapi harus kita lakukan pemangkasan terlebih dahulu agar buah-buah yang sudah tumbuh bisa terkena matahari dan tidak terkena jamur ataupun busuk buah. Kebetulan saya dan rekan-rekan sedang berada di Desa Rembah Sayang, Kecamatan Tano Alas, Aceh Tenggara. Nah, jadi kita ada proyek
hari ini untuk melakukan pemangkasan, karena petani sebelumnya belum ada pengalaman budidaya kakao, jadi dia membayar tenaga ahli dalam perawatan kakaonya. Jadi untuk petani yang punya kebun kakao lokal, sebaiknya kalau sudah cabangnya seperti ini, matahari tidak masuk, lakukanlah pemangkasan. Usahakan atasnya itu dibuka, jadi matahari bisa masuk. Jadi matahari ini banyak kegunaannya. Selain fotosintesis, dia bisa menghindari atau mengurangi dari serangan hama dan perkembangan jamur pada tanaman kakao kita. Apalagi ini lokal, usianya sudah 15 tahun ke atas, otomatis daya tahan dari kekuatan atau kesehatan batang itu tersendiri sudah berkurang. Makanya kita prioritaskan nanti untuk melakukan sambung samping sebagai permajaan. Tapi untuk tahap awal di kebun ini kita melakukan pemangkasan terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan pemupukan. Nah, ini bisa kita lihat di depan nih, banyak busuk buah dan banyak cabang yang belum dipangkas ya. Ini pohon yang sudah kita pangkas. Nah, ini jadi membuka cabangnya sehingga matahari bisa masuk, jadi buahnya terkena matahari. Nah, depan nih, ini depan kita ini buah yang terserang PBK, penggerek buah kakao, karena tertutup kanopinya terlalu rimbun, jadi mengundang hama untuk memakannya, menembus ke dalam, memakan dari plasenta buah. Oke, nanti akan saya tunjukkan kembali video-videonya atau hasilnya nanti dari segi pemangkasan. Ya, ini jadilah pemangkasan yang sudah kita lakukan. Nah, ini belum kita sempurnakan 100%, masih ada cabang-cabang yang harus dibuang, tetapi kita harus melakukan terlebih dahulu pengukuran cahaya matahari yang masuk, lalu kita mengambil tindakan pengurangan cabang. Nah, ini bisa kita lihat sinar matahari sudah masuk karena sudah melakukan pemangkasan. Kita kurangi cabang-cabang di atas. Nah, ini. Jadi itu bisa kita lihat rekan kita yang sedang memangkas. Nah, jadi karena alat tidak memadai, kita harus melakukan pemangkasan dengan memanjat. Nah, ini ya, bisa kita lihat cabang-cabang yang harus kita buang. Jadi kalau untuk kakao sudah lokal, usianya sudah 15 tahun ke atas, kalau sudah seperti ini mungkin pemangkasannya untuk orang yang belum mengerti budidaya kakao mungkin agak payah ya, apalagi petani yang membeli kebun ini dari orang lain, dia tidak merawatnya dari awal, mungkin agak menemukan kendala dalam perawatan. Makanya petani yang tidak paham atau belum mengerti dengan budidaya kakao tidak masalah dalam membayar tenaga ahli, jadi hasilnya bisa optimal. Nah, ini sudah kita pangkas, bisa kita lihat dari cahaya matahari sudah mulai masuk. Kita pastikan untuk busuk-busuk buah seperti ini akan berkurang ke depannya.